air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita selanjutnya datang dari YouTuber cantik Ria Ricis. Sambut kelahiran anaknya bulan depan, Ria Ricis habiskan puluhan juta rupiah. YouTuber Ria Ricis sempat menjadi sorotan karena ia dan sang suami Tengku Rian menghabiskan uang puluhan juta rupiah untuk membeli keperluan calon bayinya. Keduanya menghabiskan hingga 43 juta rupiah guna mempersiapkan kedatangan buah hati pertamanya. Sehingga sikap tersebut menuai komentar warganet yang menyebut nominal itu terlalu berlebihan. Terkait hal itu, Tengku Rian menjelaskan alasan mereka telah menghabiskan uang puluhan juta untuk mempersiapkan keperluan calon bayi. Tidak hanya Rian, Ricis pun menegaskan jika pembelian barang tersebut dipilih sesuai kegunaannya. Sebelumnya, Ria Ricis sempat berbelanja barang-barang keperluan calon anak pertamanya itu. Dalam video di YouTube miliknya terdengar jika adik Okky Setiana Dewi itu menyebutkan nominal yang harus dibayarkan, yakni sebesar 43 juta rupiah. Total ada 131 barang yang ia beli bersama dengan suaminya. Kebahagiaan memang tengah dirasakan oleh pasangan tersebut. Pasalnya, keduanya kini tengah menanti kelahiran anak pertamanya yang diprediksi akan lahir pada pekan depan. Kendati demikian, Ricis mengungkapkan jika dirinya saat ini sudah bisa dilakukan tindakan operasi, sebab saat ini sudah memasuki usia ke-9 bulan kandungannya. Namun, Ricis masih memilih untuk ikhtiar agar bisa melahirkan secara normal. Selain itu, Ricis juga masih menjalani anjuran dokter untuk mengonsumsi makanan-makanan untuk ibu hamil. Sebab menurut Ricis, air ketuban miliknya memiliki jumlah yang sedikit. Berikut wawancara dengan Ria Ricis dan suami. Satu lagi udah matiin aja. Lampu rumah aja lampu ini dia Mbak. Tolong hidupin lampu ini ruang TV semuanya. Si Ali aja berpikir siapa? Kayak nunggu beduk buka puasa. Siapa nih lampunya gede siapa? Itu man. Mati man. Sabar. Dia lagi berusaha. Iya. Benar pula. Iya, kelihatan semua yang Angin buka ada pada kelihatan. gimana? Apa ini aja? Apa kelihatan udah kelihatan lu. Aman, sini mundur dikit. Atau kitanya di sini. Backlight Belakang gitu jadi ya. Oh iya. Backlight enggak? Udah nggak apa-apa. Atau kitanya lesehan. Oh, udah nak. Kan biar backgroundnya ono, jadi nggak kaca. Oh iya benar. Betul. Biar lesehan. Gimana kalau lesehan gimana? Oh, atau kita pakai bangku makan. Mbak, tolong bangku makan dua Mbak. Jangan. Tolong bangku makan dua. Bangku makan dua. Bangku ini nah di situ aja. Ya, situ aja. Ceng, misi ceng. Allah, astagfirullahaladzim. Gue nyelip, ya. Gue di depan lu boleh gak ya? Pasti nggak boleh. Kita di situ wartawan sini. Iya. Nop, gue sebelah lu. Aman. Bantal. Aku tutup ke abang. Sama lagi, kesana lagi. Bang, itu kenapa sih? Iya. Nah, enak kan? Gua aman lagi. Aman gak guys? Bang, tolong bantu bang. Mantep kan? Thank you. Nah, Ya. Belakang aman ya. Yuk. aman aja. Dah. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke.
Aja sekalian bagaimana mungkin sekarang kan udah usianya sudah cukup untuk melanjutkan aktivitas apa sih? Iya, alhamdulillah hari ini kita baru selesai yoga pilates lagi sama Mbak Mila. Ada Mbak Mila tuh, ada Mbak Jamila. Barengan tadi kita ini udah ketiga kali ya. Ketiga kali Ini 3 kali yoga pilates, alhamdulillah. Katanya sih untuk membantu bisa lahir normal, mudah-mudahan. Mohon doa. untuk menguatkan otot-otot juga semuanya pokoknya. Iya, karena kan sekarang usia udah masuk 38 dan kata dokter udah siap lahiran seharusnya, tapi tinggal tunggu bayi turun panggul sama pembukaan kalau kata orang gelombang cinta. Jadi masih berusaha terus. Berarti posisinya belum turun panggul ya dedeknya? Udah ya, Mbak Mila? Tadi alhamdulillahnya Udah. hampir masuk dan kepala udah nggak bisa gerak-gerak lagi, jadi tinggal masuk aja dikit lagi insyaallah. Ini ada Mbak Bidannya loh. Mau sekalian nggak? Berarti tinggal hitungan hari aja. Kalau untuk itu mungkin tergantung waktu yang ditetapkan sama Allah ya, karena kan semua itu kan pasti ada waktunya, jadi kita tinggal menunggu waktunya gitu. Betul. Udah ngerasain mulus-mulus kontraksi palsu gitu. Itu dia nih, mulus-mulusnya belum, terus juga flek juga belum. Cuman semalam mulus-mulus, taunya paginya malah buang air besar. Jadi udah GR, aduh ini mulus apa ya, mulus pembukaan bukan, taunya mulus buang air besar gitu. Cuman suami selalu bilang, sakit perut ya, mulus ya udah turun ya gitu-gitu. Aku bilang, iya bukannya, tahu-tahu ternyata bukan. Tapi ternyata pas dicek sama Mbak Bidan Mila, udah turun, palanya udah turun panggul, insya Allah mudah-mudahan. Untuk persiapan mental sendiri kalian dulu seperti apa nih? Sebentar lagi kan ya? Semuanya udah dipersiapkan dan pastinya banyak bertanya ya sama kakak-kakaknya kita, sama teman-teman semuanya, karena untuk yang terbaik untuk si anak itu adalah ya memang mental orang tua, untuk bonding orang tua ke anak nanti untuk yang menjadi lebih baik anaknya insya Allah. Udah packing belum ntar mau ke rumah sakit kan? Packing ini lagi sambil-sambilan juga penambahan barang semua insya Allah udah kita siapin semuanya insya Allah. Jadi tinggal kira-kira ini mulus apa, mulus mau lahiran langsung gitu. Udah nggak sabar sih. Iya. Tiap malam juga sebelum tidur udah coba nungging-nungging, jongkok-jongkok. Kayak yang diajarin sama Mbak Mila yoga semua. Jadi tanpa Mbak Mila juga kita sebelum tidur kita lakuin lagi. Latihan. Tadi kemarin pagi kita berenang, jalan pagi, jalan ngebut, treadmill, masih coba olahraga sampai tadi pagi juga masih coba olahraga, masih berusaha keras supaya bayinya turun panggul. LDR siaganya 24 jam berarti ya? Mulai dari kapan gitu standby 24 jam gitu? Dari ngambil kerjaan lagi mas, jadi minggu ke-34 aku udah ngambil lagi ya. Iya. Ya paling cuman nge-host itu ya. Terus live subuh doang, setelah itu aku langsung standby di rumah sama istri. Paling kemarin kuliah ujian, jadi yang Sabtu tuh emang agak full sampai sore dan capek banget ya. Itu pulang sempatin istirahat, setelah itu baru kumpul lagi sama istri, main sama ponakan gitu. Tapi kan bisa dibilang tadi sempat latihan pilates ya. Gimana kalian persiapannya gimana? Ngikutin terus loh, aku udah 3 kali kelas. Kata Bidan Milanya juga ini salah satu suami yang jarang ditemukan karena nemenin istrinya yoga. Biasanya nggak pernah. Karena orang-orang. Iya, aku dengarnya dari Mbak Mila bilang gini, ntar pada saat istri kontraksi ya yang bantu itu suami. Jadi aku perhatiin terus apa yang Mbak Mila bilang, bahwa juga kasih respon positif, kayak bilangin sabar, nggak nyampein ke istri juga tenang, untuk waktu saat kontraksi kan biar tenang juga istrinya. Jadi aku belajar semua sama Mbak Mila biar nanti bisa menghadapi nggak cuma istri tapi barengan gitu. Perkiraan lahiran nih kapan nih Kak Icis? Sebenarnya kalau perkiraan dari minggu lalu kata dokter udah bisa lahiran. Kalau memang mau tindakan yang lain, cuman kan kita masih ikhtiar, kita masih nunggu bayi turun, bayi buka-buka jalan sampai bawah. Jadi mungkin perkiraan minggu depan sampai 2 minggu. 2 minggu. Ya, seminggu sampai 2 minggu. Berarti hari ini tepatnya 9 bulan pas atau lebih atau gimana? Hari ini 38 minggu, berarti berapa bulan tuh? 38. Udah 9 ya. Berita selanjutnya, ayah dan adik Angga Wijaya jadi saksi sidang cerai Dewi Persik. Pengadilan Agama Jakarta Selatan kembali menggelar agenda sidang cerai lanjutan pasangan publik figur Dewi Persik dan Angga Wijaya. Sidang kali ini beragendakan keterangan saksi dari pihak penggugat yakni Angga Wijaya.
Angga Wijaya memboyong keluarganya yakni orang tua dan adiknya untuk menjadi saksi dalam persidangan. Dewi Persik ataupun Angga Wijaya tidak hadir dalam sidang cerainya kali ini. Ayah dari Angga Wijaya, Dahyan Effendi, menyebut siap untuk memberikan kesaksian terkait rumah tangga sang putra. Sebagai informasi, Dewi Persik resmi menikah dengan Angga Wijaya pada 10 September 2017 lalu. Kemudian pada 20 Juni 2022, Angga Wijaya yang merupakan suami ketiga Dewi Persik mendaftarkan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam berkas permohonan cerai, Angga Wijaya menyebut faktor perbedaan prinsip sebagai alasan ingin pisah dari Dewi Persik. Namun belum diketahui perbedaan apakah yang dimaksudnya. Berikut wawancara dengan pihak Angga Wijaya. Jadi buat Bapak teruskan kalau memang sudah nggak cocok lagi. Dua-duanya udah bilang nggak cocok. Itu aja. Padahal cukup terkejut nggak ketika ada perceraian di antara mereka sebagai orang tua? Enggak, awal-awalnya memang sudah ada bibit-bibitnya mau cerai gitu. Itu jadi nggak terkejut lagi. Memang yang lebih baik itu ya jalan terakhir yang paling baik yaitu di pengadilan gitu. Contohnya seperti apa Pak? Bibit-bibitnya apa? Ya ribut-ribut aja. Ya ributnya sehingga kalau rumah tangga ribut itu masalahnya apa permasalahannya ribut saya nggak tahu, cuma laporannya ribut aja gitu ya. Kalau memang ribut tiap hari itu di dalam rumah tangga kan nggak ada ketenteraman. Sering ya berarti Pak ya ribut ya? Sering. Mungkin Bapak menasehati. Ya kalau nasehati ya dinasehati. Ya nasehatinya kalau memang bisa bertahan ya silakan terusin. Kalau tidak bertahan ya. Berarti emang cekcoknya udah lama ya Pak? Ya. Cekcoknya berarti emang udah lama ya Pak? Ya kalau memuncak-puncaknya ya. Sejak kapan? Ya itu masalah peributan awal apa permasalahannya saya tidak tahu karena saya di Lampung. Ya juga jarang ya ke Jakarta juga. Saya kesibukan juga di Lampung. Pak, tadi isi kesaksian di dalam Bapak mengutarakan apa Pak? Yang mengutarakan itu pertanyaan. Ya mungkin ya bagaimana udah sepakat mau diterusin apa bagaimana mau disudahin ya. Sepakatnya kedua-dua daripada pengacara itu kita dari sama-sama apa sebagai orang tua dengan keputusan iya minta ya kalau memang sudah tidak bertahan ngapain harus diterusin gitu kan. Ketentraman ada di Angga sendiri, kenyamanan ada di sendiri bukan di saya gitu. Tapi Bapak ada penyesalan nggak sih mereka Kita harus kembalikan kepada Sang Pencipta lah. Jangankan kita mau itu nanti juga diri kita juga nggak ada gitu, nggak bersatu lagi gitu. Itulah namanya kodrat daripada dunia. Pak, kalau sosok Pak Angga sendiri gitu sebagai kepala rumah tangga sendiri seperti apa sih? Kalau pendapat saya, ya. Kalau KDP sendiri mungkin Saya nggak tahu kalau dia. Berarti Bapak nggak ada komunikasi juga ya Pak? Komunikasi sama atau bertemu KDP? Pak? Mantu. Oh, jarang. Nggak pernah gitu. mungkin kalau sama ibu sendiri. Kalau ibu istri sendiri mungkin Karena ibu, ya namanya ibu Angganya ya. Ibu Angga itu kan mungkin dulu sering. Kalau sekarang udah lain lagi. ibu sendiri mungkin menanggapinya seperti apa Pak? Saya sekarang tahu karena saya misalnya sudah berdekat lagi sama ibu. Oh iya. Kok dengan isu yang katanya Mas Angga nggak nafkahin gitu seperti apa nih? Ya? Enggak, itu mah cuma hanya orang-orang dari luar aja nggak tahu. Yang nafkah itu seperti apa saya juga nggak tahu itu. Ya kalau mah bertahan kan sampai 5 tahunan itu mungkin jelas ada anak kan mungkin kalau tidak beri nafkah sebulan juga udah selesai kali. Pak, sebagai mertua ya, Mbak Devi gimana sih selama 5 tahun mereka
rumah tangga. Maksudnya ke mertua itu gimana perlakuannya? Ya baik-baik aja. Besar kan? Sopan. Sopan. Ada perhatian mungkin ada. Ya perhatian. Ya, mungkin Sering ngumpul keluarga juga pasti ya. Sering ngumpul keluarga juga. Kalau misalnya yang sering kumpul itu karena saya di kampung, jadi kan kecuali Berita selanjutnya datang dari komedian Denny Cagur jadi pelatih Marcel untuk melawan Taufik Hidayat. Pertandingan bulu tangkis Taufik Hidayat melawan Trigger Marcel Widianto, Indra Jeger, dan Rigen berlangsung serius. Mengawali game pertama, pertandingan bertajuk lawan juara atlet bulu tangkis legendaris itu melawan Indra Jeger dan Rigen dengan unjuk kebolehan bulu tangkis mereka. Taufik Hidayat tampil gagah dengan terus memimpin poin pada set pertama pertandingannya. Lalu pada pertengahan pertandingan, Trigger meminta agar memasukkan Marcel Widianto sampai akhirnya Taufik Hidayat harus melawan 3 orang sekaligus. Kendati demikian, pada set pertama pertandingan tersebut dimenangkan oleh Taufik Hidayat dengan poin 21, sementara ketiganya mendapatkan poin 6. Set pertama belum selesai, dua komika tersebut meminta agar Marcel Widianto bergabung untuk melawan Taufik Hidayat. Ketiganya hanya terlihat melongo ketika mendapatkan smash dari Taufik Hidayat. Sementara pada set kedua kembali dimenangkan oleh Taufik Hidayat dengan poin 21, sedangkan poin 12 didapati oleh Marcel dan kawan-kawannya. Padahal pada set kedua, Trigger sudah meminta bantuan sang pelatih yakni Denny Cagur untuk melawan Taufik Hidayat. Berikut wawancara dengan Marcel dan kawan-kawan. Tadi itu saya di lapangan berasa Lee Chong Wei tadi itu. Iya, saya Lindan. Aku Lindan Lun. Lindan Jun. Lindan Jun. Iya, kita ngerasa. Ya, tapi iya benar, satu kehormatan bisa walaupun main cuma smash gitu doang. Ya, walaupun Bang Topik cuma 10%. Shopee. Tapi main bersama Bang Topik itu satu kebanggaan sama kita sendiri sih. Karena aku kayaknya satu-satunya orang di kampungku yang berhasil main sama Topik Hidayat. Aku. Iya. Anak Priuk juga satu-satunya mungkin saya adalah orang yang pernah bermain dengan Topik Hidayat. Dan memang tadi Rigen tuh agak emosian ya teman-teman, karena ini off the record aja, nggak usah di record nggak apa-apa. Nah ini kan semua rekam. Jadi intinya percaya kalau ini kalau berita buruk jadi berita baik nih. Enggak. Jadi intinya tadi Rigen kenapa marah-marah karena mertuanya nonton. Bukan itu, jangan gitu. Ini masalah. Dia kan tinggal saya dia ada masalah sama mertuanya. Ini beneran dikutip, bentar nih, beneran jadi berita lu aneh-aneh lu. Enggak saya sama mertua saya baik-baik aja. Tadi itu cuma bener-bener hiburan. Karena itu kan sport statement. Jadi memang kita tuh dibagi dua. Kita bertiga bertugas untuk entertain, Bang Taufik bertugas untuk sport. Sama mertua baik-baik aja. Baik-baik aja. Terakhir ngobrol 3 minggu lalu. Kabela emang kita juga senang banget bisa main berpasangan sama Kabela. Betul. Kayaknya raketnya ada 2 nggak kepake, minta 1 kali ya. Jangan. Semuanya dimintain mulu. Jadi raket itu ada 2 jenisnya. Yang satu buat bertahan, itu yang keras senarnya. Kalau yang agak kendor itu emang buat nyerang. Beneran ini gue pelajari semua teori-teori bulu tangkis. Serius. Tapi lu kenapa nggak mempelajari keadaan lu, hubungan lu? Nggak usah bahas itu, ini beneran kita ya. Emang Rigen nggak akrab dengan mertuanya teman? Baik. Jangan diikutin. Tapi dari kalian bertiga di Villa atau apa? Jegel terbaik. Sebenarnya bukan gitu, Rigen juga bagus, cuman memang langkahnya tidak ada. Marcel juga bagus, cuman bukan di sini, memang bagus dia. Di mana? Di luar. Di mana? Di Google Drive. Kenapa? Enggak. Justru makin semangat kita nih. Semangat kita. Ya. Kita nih pulang mau main bulu tangkis lagi. Iya. Makanya kita masih pakai jaket ini. Iya. Kita nggak pulang ya, kita ke lapangan lagi. Ya. Tapi dari semua kamera Mas pakai HP dong. Kok pede sih? Canggih dong. Iya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ya. Nanti kalau misalnya diberitain kami
Berita selanjutnya, Anggita Oktaviani yakin Ma Eli akan jadi imam terbaik. Kebahagiaan tengah dirasakan oleh Ma Eli dan Anggita Oktaviani. Mereka baru saja menggelar lamaran di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Juli 2022 lalu. Acara lamaran pun digelar secara sederhana dan hanya dihadiri keluarga serta kerabat terdekat saja. Usai proses lamaran, Mael dan Anggita pun menceritakan awal keduanya bertemu. Ternyata Mael dan Anggita satu manajemen yang sama, dari situlah keduanya pun dijodoh-jodohkan oleh tim manajemen mereka. Meski terbilang belum lama menjalin hubungan asmara dengan Anggita, namun keduanya mantap melangkah ke jenjang yang lebih serius. Sementara itu, Anggita mengungkapkan alasannya menerima lamaran dari Ma Eli. Anggita yakin sang YouTuber adalah imam yang terbaik. Menurutnya Ma Eli adalah jawaban doanya. Selain itu, Ma Eli juga sudah dekat dengan keluarganya. Seperti diketahui, sebelum melamar Anggita, Ma Eli pernah menikah dengan Intan Ratnajuwita. Namun pernikahan mereka tak bertahan lama. Keduanya pun bercerai pada akhir Maret 2020 lalu. Setelah itu, tak lama Ma Eli menjalin hubungan dengan Anggita Oktaviani. Berikut wawancara dengan Ma Eli dan Anggita. Terima kasih banyak. Jangan dikit. Seperti apa sih bisa dibilang perkenalan Awalnya udah kenal lama karena kita satu manajemen. Nah, sering meeting bareng, sering kerja bareng, ada project bareng. Tapi cuma temenan doang nih, nggak ada apa-apa. Terus kita juga satu manajer. Terus kita ditemuin di langsung lagi terus lama-lama ternyata kita cocok. prosesnya berapa lama? Prosesnya nggak lama karena aku juga orangnya nggak pengen lama-lama, pengennya serius. Jadi aku nggak mau lama-lama. Jadian itu di Desember. Sekarang pun Jadi kan terbilang cukup cepat ya. Apa yang membuat Anggita yakin gitu loh? Karena dia udah ngomongin aku, ngomongin keluarga aku juga, jadinya mau lah ya, karena keluarga aku juga udah cocok lah gitu. Tapi yang membuat yakin itu apa? Apa ya? Aku juga awalnya kayak cuma doang sih sama dia, masa kayak main-main aja. Cuma pas aku sholat malam gitu aku minta sama yang di atas. Akhirnya aku dikasih obat dan itu yang bilang yakin. Kenapa? Dia bertanggung jawab orang. Apa ya, perhatian dengan keluarga aku. Saya sempat ada rasa keraguan tapi karena kurangnya sebenarnya enggak, kalau sama dia ini enggak ragu-ragu, cuma takut waktu perkenalan dengan orang tuanya itu aku kayak aduh nih gimana nih, aku kan ini kan satu tuh jelek lah kan. Terus aku pelan-pelan ngasih tahu orang tuanya, aku kasih pengertian ke orang tuanya, ternyata lama-kelamaan orang tuanya melihat itu merasa kesalahan orang tua aja kalau dari memang dari awal sudah kebetulan tapi masalahnya dari udah tahu sih, cuma menurut aku udah itu pribadinya dia gitu loh, yang mungkin kan dia sendiri aku juga sendiri aku kelahiran tahun 94, ini kelahiran tahun 99. 5 tahun. Untuk set pernikahan kita belum obrolin, tapi bayangannya sudah ada, mungkin gimana udah tinggal obrolin antar keluarga. rencananya untuk tahun ini
rencananya insya Allah tahun depan. Konsep yang dicari ini biasanya perempuan yang ribet gitu, maksudnya hanya ini ya. Ini konsep yang seperti apa? Tapi singkatan terus kayak mewah gitu. Enggak juga dong. Gatel, simple, mewah yang seperti apa mungkin outdoor atau indoor atau tapi ini nggak sih orang banyak sempat bertanya nggak sih tentang kegagalan kamu yang sebelumnya cara menjelaskan itu Sempat sih, yang pastinya kan yang namanya juga anaknya juga pasti nanya-nanya keputusan dulu kayak gimana, cuman aku kasih pengertian pelan-pelan yang lalu biarlah berlalu, biarlah jadi pelajaran. Berita selanjutnya, menangkan pertandingan bulu tangkis, Taufik Hidayat ceritakan keseruannya. Pertandingan bulu tangkis antara Taufik Hidayat melawan trio komedian berlangsung serius namun penuh dengan gelak tawa. Laga itu berlangsung di Gor Seskoal Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu 24 Juli 2022 kemarin. Trigger adalah 3 komika yakni Marcel Widianto, Indra Jegel, dan Rigen Rakelna. Di laga yang diberi judul Lawan Juara, Taufik Hidayat melawan Indra Jegel dan Rigen Rakelna. Taufik Hidayat tampil gagah dan terus memimpin poin selama pertandingan berlangsung. Namun di tengah laga, Indra Jegel dan Rigen Rakelna meminta agar Marcel Widianto dimasukkan ke lapangan. Taufik Hidayat pun kemudian melawan 3 komika ternama itu. Meski melawan 3 komika sekaligus, Taufik Hidayat tetap unggul di lapangan. Indra Jegel, Rigen Rakelna, dan Marcel bahkan hanya bengong setiap kali Taufik Hidayat melayangkan pukulan smashnya. Trio Tiger sampai minta bantuan Denny Cagur untuk melatih mereka dan ikut bergabung bersama untuk melawan Taufik Hidayat. Meski sudah bermain berempat, mereka tidak bisa mengalahkan Taufik Hidayat. Di tengah pertandingan, mereka sampai meminta Taufik Hidayat menggunakan raket tenis lantaran terlihat hebat memakai raket bulu tangkis. Taufik Hidayat tetap tidak terkalahkan meski bermain menggunakan raket tenis. Berikut wawancara dengan Taufik Hidayat. Dia paling bisa main gitu kan. Jegel mainnya lebih bagus, Rigen cuma waktu lebih bagus, Marcel makanya lebih bagus. Jadi memang ada kelebihan-kelebihannya mas. Mas tadi kan sempat diganti sama raket tenis, itu ganggu nggak sih mas? Kalau main beneran nggak bisa, buat tenis kan, tapi kan karena ini buat fun game, jadi ya sudah. Memang kadang kalau latihan juga memang ada raket yang berat, tapi kadang ada tenis, ada raket squash, ada raket yang memang raket bentuknya raket tapi lebih berat. Memang ada latihan, jadi memang biasa, nggak masalah. Cuman kalau memang lawan pemain beneran nggak mungkin. Tapi tadi dengan seperti apa sih menilai pertandingan dari sakit perut main sama dia kan, dia lebih capek dulu, dia lebih capek bukan, tapi dia gerakannya lebih capek gitu, dia kemana gitu, makanya kadang mikir gitu, kan capek gitu kan, dan yang pasti ini sesuatu yang baru lah buat saya, buat mereka main bulu tangkis baru, tapi buat mereka yang komedian, mereka buat fun, mereka bukan sesuatu yang baru, tapi buat saya di satu ini sesuatu yang baru. Mudah-mudahan ada yang lain-lain juga. Jadi bagusnya satu, berterima kasih satu, bisa memasyarakatkan bulu tangkis. Jadi bulu tangkis itu nggak hanya punya olahragawan pure bulu tangkis, tapi buat masyarakat luas juga, siapapun itu bisa dimainkan. Oh, oke. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mas, boleh minta pakai dulu? Boleh. Ya. Ini Mas Taufik sini. Ya. Ini Mas Taufik lagi foto. Ayo Mas. Satu. Manggil. Kita berangkat pakai baju ini aja, Manggil. Enggak, belum. 14 menit kok di sini. Kabar saya mau cepat. Iya. Yuk.
Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.